Bab 9. Semua keluarga pasti akan hancur jika melihat salah satu pasangannya berkhianat, tak terkecuali dengan Sonya. Kala itu, dia amat bahagia bersama suaminya yang sangat amat dicintainya, dan putri yang masih berusia 6 tahun. Hidupnya dilimpahi kasih sayang dari Albert, yang tak lain adalah suaminya. Suami yang sudah bersamanya 8 tahun. Walau pada awalnya Albert dan Sonya tak saling cinta karena mereka dijodohkan. Namun lambat laun, cinta itu berkembang hingga tumbuh Zion di dalam rahim Sonya. Namun naas, saat putra mereka berumur 6 tahun, musibah pun menghampiri keluarga kecil mereka. Seorang nenek renta mengantarkan seorang anak kecil berumur 3 tahun, yang tak lain adalah Zidane. Dunia Sonya runtuh seketika saat mendengar Zidane adalah putra dari Albert bersama selingkuhannya. Nasi sudah menjadi bubur. Aida yang tak lain adalah selingkuhan Albert telah tiada. Hingga mau tak mau Albertlah yang mengasuh Zidane. Bukan hanya Sonya yang terluka karena kehadiran Zidane, Zion pun juga terluka. Semenjak Zidane datang, sikap Albert berubah 180 derajat. Tak ada lagi Albert yang mencintai keluarganya. Tak ada lagi Albert yang hangat. Albert berubah menjadi suami dan ayah yang super dingin pada Sonya dan Zion. Dan dari situlah rasa benci Zion pada Zidane tumbuh. Zion membenci Zidane karena kehilangan sosok Albert dan dia sering melihat Sonya yang diam-diam menangis. Rasa benci itu semakin menjadi saat Zion berumur dewasa. Dia sudah mulai mengerti situasi yang terjadi dalam keluarganya, termasuk asal-usul Zidane beserta perselingkuhan Albert dan Aida, yang tak lain adalah ibu Zidane. Setelah selesai meeting, Zion langsung masuk ke dalam ruangan. Dia buru-buru mengelap tangannya dengan tisu basah. Dia merasa tak rela jika tangannya disentuh oleh Zidane. "Berani sekali dia menyentuh tanganku," ucap Zion sambil menundukkan dirinya di kursi kerjanya. "Tuan, apa Anda akan kembali ke apartemen atau pulang ke mansion?" tanya Mark saat jam kerja sudah berakhir. Zion tampak berpikir. "Aku akan menyetir sendiri, kau pulanglah," titah Zion. "Baik, Tuan." Mark pun meninggalkan Zion. Setelah Mark pergi, Zion pun bangkit dari duduknya. Dia kembali memakai jasnya dan menyambar kunci mobil. Zion berniat kembali ke mansion. Dia akan bertemu dengan Sonya agar bisa membujuk Sonya untuk membatalkan rencananya. Dalam perjalanan, dia melihat Zidane sedang membukakan pintu untuk Gia, wanita yang diketahuinya akan dijodohkan dengan dirinya. Tanpa pikir panjang, Zion pun mengikuti mobil Zidane. Setelah mobil Zidane berhenti, Zion pun ikut berhenti di tempat yang sedikit jauh dari mobil Zidane. Setelah Zidane pergi, Zion tersenyum penuh isyarat. Di otaknya terpikir beberapa rencana. "Ini akan jadi semakin menarik," ucap Zion. Dia kembali memajukan mobilnya bersiap untuk pulang. Gia melamun saat di lift. Dia tak menuangkan ucapan dirinya pada Nana akan terbukti tentang dirinya yang akan pulang bersama Zidane. Ketika masuk ke dalam apartemennya, Gia segera masuk ke dalam kamar mandi. Dia melepas semua penatnya dengan berendam. Setelah selesai, Gia mencari piyama di lemarinya. Dan saat dia menarik pakaian, satu benda terjatuh dari dalam lemari. Gia berjongkok untuk mengambil benda tersebut. Gia membawa benda yang tak lain adalah sebuah cincin. Saat memandang cincin tersebut, pikiran Gia melayang pada beberapa tahun ke belakang. Kala itu kehidupan Gia dan ibunya amat sulit. Ayahnya dipenjara karena menabrak orang hingga meregang nyawa. Gia yang kala itu baru lulus kuliah memutuskan untuk bekerja di sebuah restoran kalangan elit di Rusia. Dia menjadi pelayan di restoran itu.
Gia memutuskan untuk bekerja sementara menjadi pelayan karena dia belum mendapatkan panggilan pekerjaan dari tempatnya melamar. Sudah sebulan Gia bekerja di restoran tersebut. Gia amat senang mendapatkan gaji pertamanya. Dia menghubungi sang ibu untuk menjemputnya dan mengajak sang ibu untuk berbelanja selepas Gia kerja. Restoran itu luar biasa ramai ketika malam hari, dan tentu saja hanya kaum atas yang masuk ke restoran tersebut. Tidak seperti biasanya, malam ini tidak terlalu ramai pengunjung, hanya beberapa meja yang terisi. Tibalah saat restoran tutup. Saat Gia akan membuang sampah ke belakang, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang amat kencang dari bagian tengah restoran. Dengan cepat, Gia melihat ke dalam. Mata Gia terbelalak saat ada sekitar 3 orang pria berbadan kekar, memakai topeng dan memegang senjata di tangannya. Saat Gia akan berbalik, salah satu pria tersebut menodongkan pistol ke arah Gia. Gia mengangkat tangannya ke atas. Dia ingin berteriak meminta tolong, namun semua pintu dan semua jendela sudah terkunci. Terdengar suara desian dari arah kolong meja. Ternyata pelayan telah disekap menggunakan tali. "Aku dapat!" teriak salah satu penjahat sambil membawa barang kas dari ruangan atas. "Apa-apaan ini?" teriak lelaki yang tampan yang datang dari arah kamar mandi. Lelaki itu adalah Zayn. Naasnya saat restoran akan tutup, Zayn pergi ke toilet. Saat dia akan keluar dari toilet, dia menerima telepon hingga dia berada cukup lama di toilet. Zayn yang sempat berteriak karena heran dengan apa yang terjadi, seketika menelan ludahnya karena baru tersadar jika situasinya dalam bahaya. Semua penculik saling pandang. Salah satu penjahat tersebut berbisik pada rekannya. Saat Zayn akan lari, tiba-tiba seorang dari mereka merangkul leher Zayn dengan sarung dan meletakkan sarung tangan yang sudah diberi obat bius ke dalam hidung Zayn. Dan seketika Zayn oleng, tak sadarkan diri. 2 orang penjahat lainnya ikut menghampiri Zayn. Melihat semua penjahat sedang sibuk, Gia memberanikan diri berjalan meraih kursi dan brak. Gia mengangkat kursi tersebut dan membenturkannya pada punggung seorang penjahat yang telah membungkuk. 2 penjahat yang lainnya murka dengan tindakan Gia. Plak! Satu tamparan mengenai pipi mulus Gia, dan satu penjahat lainnya membius Gia hingga tak sadarkan diri. "Kenapa repot-repot membiusnya?" sentak seorang penjahat lainnya. "Hai, kau tidak lihat dia begitu cantik, kita bisa mengajaknya bersenang-senang," ucap salah satu penjahat yang membius Gia. Semua penjahat itu pun tertawa terbahak-bahak. "Ayo, bawa mereka. Kita bisa meminta tebusan yang mahal untuk lelaki ini, dan kita bisa mengajak wanita ini untuk bersenang-senang." Para karyawan yang disandra hanya bisa berdoa agar perampok itu segera pergi. Mereka tak bisa menolong Gia karena tangan dan kaki mereka pun diikat. Dengan cepat, para perampok itu pun membopong tubuh Gia dan Zayn untuk dimasukkan ke dalam mobil. Gia menggeliat dan membuka matanya. Mulutnya disumpal dengan badan yang terikat di kursi. Gia melihat ke arah samping. Ternyata Zayn pun sama. Dia juga diikat di kursi. Gia berusaha menggeser kursinya, dan saat kursinya mendekat ke arah Zayn, Gia berusaha menendang kaki Zayn, walau dengan kaki yang terikat. Dan setelah berusaha membangunkan Zayn, Zayn pun terbangun.